Kamu tuh pertanyaanmu nggak esensi, keluarkan nggak esensi datamu yang bahwa dibahas. Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali. Sekarang saya tanya, yang pertama kali lahir Tunjuk itu Bapak gereja atau gerejamu yang Alkitab? mana pertama kali Yang pertama mengkanon sekali Alkitab. lahir itu Alkitab atau gereja? Itu dulu jawab. Tunjuk Bapak Gereja Tritunggal. Oh, Tadi kamu bilang Bapak Gereja pertama Tritunggal lahir yang gereja. pertama Dasar kali untuk ngomong mengkanon begitu atau dong. membukukan Alkitab. Tunjuk. Karena gereja lah yang mengkanonkan Alkitab. Klaimmu, Biar dulu, klaimmu. biar Oke, biar- di mana gereja, di mana Alkitab itu Klaimmu lahir Bapak daripada Gereja Tritunggal yang pertama kali membukukan Alkitab. Ya gereja Katolik. Sejak Katolik Buktikan Bapak Gerejamu Tritunggal yang yang pertama kanon kali pertama itu membukukan. Marsion, ngerti nggak kamu? Ya semua Bapak. Diam dulu gereja itu Bapak, udah- Bapakku siapa biar si Imar marah aja sama Elia. Tunjukkan Bapakmu yang Tritunggal itu mengkanon Alkitab. Ya gereja yang mengkanonkan. Atas nama Bapak gereja. Tritunggal kau bilang Semua gereja. bapak-bapak gereja Dari mengkanonkan tadi aku nggak Alkitab. bicara gereja. Klaimmu Loh, yang duluan Bapak lahir gereja Alkitab atau Tritunggal, gereja? Tritunggal. Nah, Selalu ini dari tadi efeknya awal kamu karena bicara kalian nggak punya Tritunggal gereja. mengkanon Alkitab. Ini Jawab. efeknya karena Elia kalian mah nggak cuman punya gereja. cuman modal gini, Tritunggal yang Coba, mengkanonkan yang Alkitab, lahir. tapi giliran diminta Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Yang lahir Tunjukkan. pertama kali Sama aja gereja atau muncul kau Alkitab. Elia Miron. Coba kau Elia Miron. Dari tadi Yang jangan lahir kecap kau di pertama sini kali gereja bicara. atau Alkitab. Coba kau sebut Bapak Oh, nggak gereja bisa, kau yang nggak mana bisa yang jawab ya. Tritunggal itu Yang mana mengkanon duluan lahir, Alkitab. gereja atau Alkitab? Nggak Dari bisa. awal kau bilang Tritunggal yang mengkanon Karena kalian nggak punya Alkitab. gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu Gereja, jangan berkecap biar aku Yesus jangan mendirikan main. Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak mendirikan Tritunggal gereja. mana Coba yang jawab. mengkanonkan Yang mana yang duluan Alkitab? lahir? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir Ya itu firman gereja. Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Sabar Eda, sabar. Nah, Nggak usah ini. inilah Wanes yang Sabar. Enggak, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang Aku nggak Iya. pernah Itu mulutnya di kotor-kotor, sini teman-teman. kalau kau Karena nggak ajarannya berbuat bidat, teman-teman. Kecap-kecap sesimpel ini ya, dari buahnya lah kita. Udah. Kau tunjuk. Semua Tritunggal itu Emang buahmu udah baik Elia. Jadi Ini begini. semua Saya Tritunggal itu saya dari cuma zaman Sebentar. kasih Diam dulu semua, diam dulu. Begini, Elia, tadi kan kamu bilang Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab. Tunjukkan Bapak Tritunggalmu itu siapa yang mengkanonkan Alkitab. Sementara Tritunggal itu baru ada abad kedua atau 3-4. Ya, Alkitab sudah ada di abad pertama. gereja itulah 3, 4 itu Tritunggal juga itu. baru konsep. Gereja yang melahirkan paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, Gereja itu jemaatnya Tuhan Yesus. iya. Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Enggak, Ini gimana? Tuhan Yesus Gini mendirikan Elia gereja atau Miron. Alkitab. Yang aku minta gini Elia Miron. Ya, yang aku Oh, minta berarti gini. ya udahlah ya Gini. teman-teman. Ini Wanes ini memang Saat enggak kamu bisa menyatakan diajak tadi aku diskusi, dari ya. bawah mendengar Jadi kau bilang Wanes bahwa ini Tritunggal adalah yang pertama kali penolak mengkanon kemanusiaan Yesus Alkitab yang pada adalah Di mute dulu si Elia nih. Ya, saya Dia nggak berdoa. bisa tunjukkan datanya. ada abad 3 baru selesai, di abad 4 pun belum selesai. Kalian masih ada konsili-konsili terus. Yang ku minta adalah buktikan narasimu tadi bahwa Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Ya, gereja itu buktikan. Tritunggal. Jangan. Ya, gereja itu kamu Tritunggal. Tertulianus aja baru ada abad 3, ada abad 4. Gereja Konsep itu baru Tritunggal. ada abad 3. Gini loh, Elia. Sesimpel Semua orang akan menyatakan gereja itu kecapnya paling Tritunggal. enak, Elia. Jujur aja aku Pengakuan bilang, iman semua Nikea, orang akan bilang kecapnya pengakuan paling iman enak. Nikea Konstantinopel. Gini, sekarang saya tanya sama Tuntung itu baru ada abad kedua, saya tiga, ngomong dulu dong. empat. Dari tadi saya nggak ngomong. Sekarang Kan gini Elia, tadi Gini, kamu gini, mengklaim Mikana. Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan bapakmu Tritunggal itu yang mana. Athanasius. Sedangkan Tritunggal baru ada. Athanasius. saja abad ketiga, keempat. Aduh Tuhan. dengar. Sekarang Sedangkan saya tanya, Alkitab di abad Mikana. pertama sudah Jawab ada. dulu aku. Aduh. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390.
Jadi duluan nih pertama konsili Nikea Oh berarti Alkitabmu abad itu 1 ada. udah nggak ada lah ya, kalau aku ya Lia. Athanasius, Bapak Gereja Tritunggal, melakukan konsili tahun 325 tentang Tritunggal. Iya, berarti lalu Alkitabmu belum ada Alkitab abad- itu baru abad dikanon 1. tahun 390 di Kartago. Iya, berarti Alkitabmu nggak ada di abad 1. Iya, kan belum dikanonkan jadi Alkitab. Dikanonkan ini belum coba menjadi Alkitab. bantah saya, Yang coba menjadi bantah saya. pertanyaan, Bapak Gereja, Bapak Dengar, Gereja pertanyaan. Tritunggal itu adalah Athanasius tahun 325. Yang kutanya, Alkitab baru dikanonkan di yang Kartago tahun kutanya, 390. pakai telinga. Coba Mikana, coba jawab ini. Gimana? Dengar pertanyaanku. Sekarang Bapak Gereja Wanes siapa? Jawab pertanyaanku. Bapak Gereja Ya. Wanes Marmar itu siapa? Bapak gereja kami Elia. Tuhan Yesus, Elia. Loh, Bapak Iya, Gereja tunjukkan Karena bahwa pendiri Athanasius gereja itu itu Tuhan bukan Yesus. Contohnya mana? Coba Matius 16:18. tunjukkan Bapak bahwa gereja kami Tuhan Yesus Kristus, bukan Athanasius di abad ketiga. Sebelum Bukti kamu. Alkitab. Sebentar dulu, satu-satu, dengar dulu Gimana Elia. sih Elia, kalian? Elia, Wanes kamu kan ini tanya Bapak kami siapa? Bapak kami itu Tuhan Yesus, dialah pendiri gereja. Matius 16:18. Betul, Aku dia akan pendiri mendirikan gereja. gerejaku. Berarti yang lebih Makanya didirikan- dialah Bapak kita. Berarti yang lebih duluan didirikan gereja kan? Ya kan? Iya, kita umatnya, Sepakat jemaatnya. Makanya Karena Bapak gereja itu karena Tuhan itu, Yesus, bukan gereja- Athanasius yang kamu klaim bapakmu. Makanya, Kamu bangga gereja menyebut bisa Athanasius melakukan bapak konsili. gerejamu, tapi kamu nggak mau Tahun memanggil Tuhan Yesus 325 bapakmu. Kan gereja kocak kamu itu. melakukan konsili yang kemudian tahun 39. Kamu lah orang yang paling terlucu di dunia ini. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus, tapi kau bangga memanggil Athanasius bapakmu. Tapi memanggil Tuhan Yesus bapak nggak mau. Kan kamu lucu. Aduh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong. adalah Allah. Bukalah mata rohani mereka. Bukan sang Ya Allah Bapa. itu ya Bapa. Allah itu ya Bapa. Firman-Nya Kamu Bapa. siapa? Ya atuh. Roh Kudus rohnya Bapa. Alkitabmu ini dulu Elia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya, dialah Bapa itu sendiri. Dulu dikanon oleh Bapak Tritunggal di tahun berapa dan oleh siapa? Tahun Itu dulu 390 selesaikan supaya- oleh Athanasius. Oke. mana Berarti datanya? lebih duluan Loh. Marsion mengkanon Alkitab di tahun 140 Masehi. Mana kanon Marsion? Mana kanon Marsion? Loh, kanon Marsion ada. Yang mana? Coba tunjukin, pertama tunjukin. kali Tunjukin kanon Marsion. namanya Marsion dari Atas Sinope. dasar konsili apa? Itu sesuai di konsili sejarah. keberapa Marsion Marsion dikanonkan dari Alkitab? Sinope, Athanasius. seorang pemimpin Kristen Konsili pertama dalam catatan konsilinya sejarah Marsion di mana? dilakukan pertama kali. Jadi teman-teman, pengkanonan Marmar Mikana ini adalah Alkitab. pemujat gereja. Di mute dulu si Elia ini, Jus Tasya. Ajaran Elia gereja. Mira. Kamu yang menghujat Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus Bapa kamu nggak mau, tapi memanggil Athanasius Jadi Bapa kamu saya bangga. berdoa semoga kalian menghormati para rasul. Doamu bapak-bapak kepada gereja tiga yang telah Tuhan. merumuskan iman. Tuhan mengasihani Tiga kalian. Tuhan. Dan Aduh, nggak usah kau bawa-bawa Tuhan Yesus lah, tapi kamu nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Pelan-pelan ya, Amin. kita diskusi ya. Saya moderasi boleh ya. Kenapa lari? Dia memanggil Athanasius Bapak gereja, ya kan? Memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau, kan lucu loh teman-teman. Bapak kita itu Tuhan Yesus, dia Bapak gereja kita, bukan Athanasius. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Baru bicara dua kata. Udah dikasih tahu yang sama si Marmar juga, ya. Yang mengkanon Alkitab pertama sekali bukan Tritunggal. Mereka tuh hanya klaim sepihak. Tertulianus saja yang mencetuskan Tritunggal di abad kedua. Udah dia buang doktrinnya. Dia mau Datang tanya Athanasius konsili. dipungut sama Athanasius dipungut di abad ketiga 325 ya. Dibikin konsili sampai 7 kali bikin konsili Tritunggal. Dan siapa yang tidak mau mengikuti tuntung dibun-bun sama mereka. Ada lebih dari 50 juta umat manusia di zaman abad ke-3 sampai ke-7 itu 50 juta dibumbun sama tuntung. Karena apa? Roh tuntung itu dia antikristus sejati. Makanya coba kau berteman sama Tritunggal. Ya, energi mereka itu sangat kuat, energi roh antikristus. Itulah kenapa mereka sampai bumbun, ya. Umat manusia di dunia ini ada 50 juta. Sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Bukan membumbun tubuh lagi, tapi karakter assassination. Jadi kita udah beberapa kali tegur Kak Mikana ya bahwa kita tetap saudara di dalam kemanusiaan, tapi kita sudah tegur Kak Mikana karena pemahamannya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu pemahaman
sesat yang telah dikutuk oleh gereja, namanya Sabellianisme, modalism. Nah, jadi itu pengajaran bidat. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus itu adalah Allah Bapa gitu, dan itu salah. Makanya saya katakan, tapi saya dengan Mikana tetap berteman baik. Saya sudah bilang Kak Mikana itu tidak benar, tapi beliau tetap mempertahankan, ya nggak apa-apa. Saya tidak benci orangnya, kita pernah ketemuan juga, ya kita saling merangkul lah. Tapi ya saya juga berusaha bagaimana saya bisa nantinya, itu menjadi beban bagi saya membuka pikiran beliau mengenai kebagaimanaan Allah. Saya tidak judge beliau, kamu ke neraka. Tidak, saya tidak bisa katakan itu, karena keselamatan itu tidak dari keselamatan itu tidak tergantung dari percaya Tritunggal atau tidak, tapi tergantung percaya Yesus atau tidak. Tapi pemahaman yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa itu keliru, terkesan memahami Yesus yang lain. Begitu. Ya. Iya, karena kalau dikatakan Yesus sebagai Bapa, nanti kalau saya baca di ayat-ayat yang lain, kalau Yesus itu Bapa, mungkin kata-kata di ayat yang lain nggak akan seperti itu. Seperti contoh Yesus yang berbicara kepada Bapa baik saat berdoa, atau di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa memang ada satu pribadi lah, boleh saya katakan, ya itulah pribadi Bapa gitu. Dan ada beberapa ayat yang memang sudah lama saya baca. Jadi kalau saya ambil yang dari Kak Mikana, kayaknya sulit gitulah. Kalau dialah Bapa, dialah Anak, kayaknya untuk mengapakan ayat-ayat lain kayaknya sulit banget gitu. Memang Alkitab itu Tritunggal. Iya. Bagaimanapun Alkitab itu harus Tritunggal. Tapi kadang orang gini, beberapa orang Kristen ini kan mencegah orang untuk mengatakan bahwa Tuhan kita itu, aduh, pegal sekali kaki saya. Ya, jadi beberapa orang Kristen itu menghindari kalau sebutan bahwa Tuhannya itu beranak lah segala macam. Padahal sebenarnya dia disebut anak itu bukan karena Tuhan itu beranak dan melahirkan, tapi Tuhan itu memiliki firman di dalam dirinya yang dikandung sejak kekal sehingga disebut anak. Ya, jadi pemahaman Tritunggal itu pemahaman yang benar, dan itu Alkitabiah, sangat Alkitabiah. Itulah yang benar. Di luar itu tidak tepat. Oke. Ada satu ayat lagi, boleh nggak dijelaskan itu? Aku kepengen banget mendengar dari bahasa aslinya, yaitu Kejadian 1 ayat berapa yang ada mengatakan tentang kita gitu ya. Jadi boleh nggak, aku ingin tahu bahasa aslinya supaya Elia boleh terangkan gitu lebih jelas. Kita ini kalau saat ini saya itu menangkap bahwa kita itu adalah Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Di situ dia gitu. Apakah ada penjelasan yang lainnya Mang gitu? Betul. Mungkin kalau untuk naskah Ibraninya saya belum pegang sekarang ya. Tapi nanti kalau Ibu ada waktu, coba Ibu buka transliterasi Masorah, kalau enggak di Yunani juga boleh. Itu menggunakan kata kita, tapi kata kerjanya tetap bentuk tunggal. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Itu kata kita di sana itu merujuk kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Bapa bersama firman-Nya yang di dalam Dia yang berpribadi, dan Roh-Nya di dalam Dia yang berpribadi. Baiklah kita artinya Bapa, Putra yang adalah firman Allah menciptakan, dan Roh Allah sendiri menghidupkan. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu antara Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sendiri. Malaikat tidak ikut mencipta. Itu hanya Allah sendiri saja. Jadi baiklah kita itu Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya yang berpribadi menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan dan kemudian dihidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Makanya dikatakan kita. Ayub 33 ayat 4 itu mengatakan bahwa kita dihidupkan oleh nafas Allah yang maha kuasa. Sebenarnya Protestan sama Katolik itu sebenarnya sih itu Tritunggal. Karena itu gereja mula-mula dulu yang Katolik menganonkan Alkitab itu. Jadi sudah dirumuskan di situ dogma-dogma dan diresmikan seluruh umat pengikut Kristen harus mempunyai dan memiliki dogma Tritunggal. Kira-kira begitulah dulu. Jadi sekarang ini setelah Katolik dan Protestan itu sudah ada perkataan
ada, tapi memang pertama Katolik memang awalnya dulu itu Katolik, tapi ada Nah, itu posisinya bagaimana perpecahan di itu situ, dengan Allah Bapa tapi dengan syarat perpecahan ini sekalipun berpecah pada saat itu harus memiliki dogma yang sama begitu. Bapak di tengah-tengah, Ya, Kudus jadi kanan, Putra kiri. Bukan begitu. Tritunggal Begini. dimiliki Katolik sama Protestan. Jadi Allah menciptakan sekarang langit dan bumi. Protestan Ada Allah yang kita sebut banyak lagi tumbuh di dalamnya. berbentuk kosong. Di dalamnya tumbuh lagi Samudra semesta, gereja-gereja, Allah, dan tapi lain-lain. di dalam naungan Protestan begitu. Itu Jadi di dalam naungan Protestan ini, punya Allah. Yang artinya tapi dia tidak mau ikut Tritunggal. Dia membuat dogma sendiri, yaitu Oneness itu tadi. sehingga dihidupi oleh Jadi makanya seperti itulah yang terjadi saat ini. Kalau saya berpikir sebenarnya sih, itu ya prinsip hidup. tak usahlah dibahas-bahas itu. Jangan, Yang ketiga, apalagi seperti ini di media sosial begini kan, kita bahas-bahas begitu. Umat seberang itu ya fenomena Allah yang di dalam bisa dia mengkompor-kompori lagi, memanas-manasi. saya, Jadi ngapain kita mau berdebat dengan itu? Yang jelas intinya itu roh saya itu kita adalah tidak ada satu ada tujuan tiga manusia, untuk tiga. menyembah Ada tiga manusia, dan satu manusia. Maka Allah pun hanya satu, Allah wujudnya memperlakukan Yesus sebagai juru selamat kita. firman atau Sebenarnya itu saja sih intinya. dan rohnya disebut sebagai Kalau masalah Tritunggal sama bedanya kita Oneness ini kan artinya bukan ada perbedaan yang cuma hanya perbedaan pemahaman aja, cuma ya sama-sama meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat, cuma itu aja kan. Kan tetap juga sama-sama meyakini itu. Cuma ada sebenarnya itu kan sumber kelainan pemahaman untuk selanjutnya, tapi intinya itu ya sama-sama Yesus adalah juru selamat. Itu aja intinya. Jadi kalau ini sebenarnya tak perlu diperpanjang dan dipermasalahkan apalagi di media sosial ya. Jadi nggak usah terlalu misalnya apa namanya, apalagi ya maaf juga ya, yang sebenarnya Oneness ini ya ini kan dari Protestan kan sebenarnya kan itu Tritunggal. Jadi seharusnya artinya dia masuk di dalam rumahnya yang Tritunggal gitu. Kenapa dia tidak mau ikut misalnya yang di dalam yang dia masuki rumah itu menjadi Tritunggal dia? Kenapa dia buat pemahaman yang lain jadi Oneness begitu? Jadi sebenarnya cuma di situ aja sih kesalahannya sebenarnya ini. Dia masuk ke rumahnya seorang Tritunggal begitu, tapi dia nggak mau aturan Tritunggal di situ dia diajarkan dia atau didengarkan dia. Dia mau buat aturan sendiri di rumah orang begitu. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau menurut saya sih enggak perlu sebenarnya terlalu diperdebat-debatkan ini. Itu mah kalau soal pemahaman yang nggak terlalu penting kali pun itu saya rasa kalau menurut aku nggak terlalu penting. Ini memang sebenarnya itu dogma kekristenan, tapi yang penting intinya menurut saya ini adalah kau percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Cuma itu aja yang perlu sebenarnya. Tapi kalau selain itu, kalau ada lagi bukan itu dibilang dia, mungkin ya itu udah jelas-jelas fatal dia itu. Tapi kalau masih tetap di situ dia di rel itu, ya aku rasa tidak masalah lah mau anggapan-anggapan ataupun insting-insting ada yang lain itu, aku rasa nggak terlalu inilah ya. Itu kalau menurut saya guys. Jadi kalaupun ada seperti ini perbedaan-perbedaan, janganlah terlalu diperdebatkan di media sosial. Begitu teman-teman.